Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya dulur-dulurku kabar selamat, kabar baik, kabar sehat. Sehat orangnya, sehat tanamannya. Oh ya dulur, ini sudah menginjak usia 43. Ini waktunya ngobat dulur. Assalamualaikum brambangku. Piye kabarmu ger? Sehat toh? Nah ini dulur, ini obatnya 4 macam dulur. Ini inseknya ada 2 dan funginya ada 2. Oh iya dulur, untuk cuaca penghujan kayak gini banyak keluhan dari dulur-dulur yang mengeluh tentang buah merahnya kena jamur. Dan itu biasanya karena beberapa hari hujan terus. Ini sampean bisa ditambahkan fungisida plus bakterisida. Sampean bisa pakai Tremacin atau bisa juga pakai Bactosin. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk langkah pertama yaitu Remasol, bisa dikasih 25 sampai 30 cc dulur. Jadi untuk usia sudah menginjak 43 ini dulur-dulur bisa memakai Remasol dengan takaran 25 sampai 30 cc. Kenapa ditambah untuk Remasolnya? Karena saat ini cuaca terus kena gencaran hujan, terus terangan, nah gitu biasanya kan timbulnya ya tidak karuan. Makanya bisa ditambah untuk Remasolnya beserta Tisennya. Nah, kalaupun untuk usia masih 20-an bisa ditambah untuk Nativo dan Antrakol. Langkah selanjutnya yaitu Dimectin, ini obat gerandong plus ulet. Bisa dipakai sekitar 35 sampai 40 cc dulur. Jadi saat usia 40-an, 1 gerandong harus bersih, 2 ulat juga harus bersih. Langkah selanjutnya Tisen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk Tisen kita tetap memakai 8 sendok. Jadi untuk pemakaian fungisida harus kita maksimalkan, sebab ini bawang merah sudah mulai terlihat umbi, sudah lumayan. Jadi jangan sampai terganggu karena penyakit. Dan selanjutnya diakhiri dengan pemakaian insektisida Gordon. Sampean Gordon bisa langsung dioplos dengan Marshal, bisa dipakai sekitar 35 sampai 40 cc ini untuk Gordon. Jadi untuk insektisida dan fungisida ini saya campur dulur. Jadi untuk dulur yang baru masuk, baru melihat video saya, biasanya kan bingung ini kok dicampur semua. Jangan khawatir dulur, nggak apa-apa. Saya kan sudah pakai ini puluhan tahun dulur, jadi nggak masalah. Kalau ada yang bilang bermasalah, ya orangnya itu yang bermasalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh ya dulur, bagi yang beragamanya Islam, tolong setiap kita melakukan pekerjaan, saya mohon dengan awalan kita membaca Bismillah, biar sesuatu yang kita lakukan ini dapat menjadi berkah. Inilah kunci dulur. Kunci kita itu mengambil rezeki. Kenapa saya bilang mengambil rezeki? Karena rezeki kita itu sudah disediakan dulur. Cuma kapasitasnya beda-beda. Jadi kita jemput rezeki dengan membaca Bismillah agar nanti bisa berkah. Ayo dulur, mulai sekarang kita kerja keras. Kita sudah di area praktek dulur, ndak area teori. Nanti kalau orang bilang gini-gini itu dianggap teori dulur ya. Yang penting praktek dulur. Orang nyuruh ini, nyuruh itu, pakai ini, pakai itu, sedangkan dianya belum pernah tanam yang sejenis bawang merah ini. Nanti sampean denger aja, cuma sampean dengerin aja. Ini kita praktek langsung dulur ya. Soalnya untuk tanam bawang merah itu teori hanya dasar dan prakteknya itu yang paling utama dulur. Tanam bawang merah itu bisa dikatakan kita ini tarung bebas dulur. Kita ini di area bebas, di lahan bebas. Jadi kalau kita memakai teori atau aturan itu saya rasa masih kurang tepat. Cara yang saya lakukan ini ibaratnya pencak silat dulur. Jadi kalau pencak silat itu kan kita main jurus, main teori, main aturan. Nah itu kalau di area dulur, di area tertentu. Tapi kalau kita sudah di area bebas, di dunia luar dan di area liar, kita kalau memakai jurus, teori atau aturan, kita itu akan KO duluan dulur. Jadi kalau teori-teori orang-orang yang pinter-pinter itu bagi saya ya ibarat pencaksilat ya di area organisasi saja dulur. Jadi belum di gelanggang bebas. Sampai coba aja nanti kalau sudah di gelanggang bebas atau di luaran, sampai kok istilahnya tarung. Apapun yang sampai lakukan, yang penting sampai selamat, lolos, menang. Jadi kalau sampean tetap pakai jurus, nah kalah. Sedangkan lawan pakai batu, sampean langsung di gemplang batu, sampean malah KO dhisik. Jadi kalau di area bebas itu kita yang penting menang, selamat dulur. Nah kalau kita banyak lawan, sudah ada lawan di luaran, nanti kita tetap pakai jurus ya kedahuluan tau dulur. Nah maka dari itu ini saya ibaratkan juga gitu dulur. Kalau kita itu main teori yang aneh-aneh atau yang gimana ribet, nanti kita akan ketendang dulu, kehantam dulu. Nah supaya kita tidak kedahuluan ya kita adanya batu, pakai batu. Nah, gitu caranya dulur. Kalau kita pakai aturan atau teori atau jurus, kita yang KO duluan. Nah sedangkan tanam bawang merah juga begitu dulur. Kita kalau mengandalkan teori, jurus dan peraturan, maka kita akan kedahuluan dengan penyakit. Nah, pertaruhan kita akan kalah dulur. Kapan toh nyate ini malian? Mosok sing ngenteni bodo korban, wah suwen. Jadi mulai sekarang ayo kita kerja nyata.
Ayo dulur, kerja nyata. Kalau kita menganut teori dan peraturan, nanti kita banyak larangan. Dilarang ini, dilarang itu. Wah, kapan kita bisa berkarya? Kalau tanam yang lain mungkin bisa, teori itu bisa dipraktekkan dengan sistemnya bisa. Tapi kalau bawang merah, saya rasa tidak tepat, sebab saya sudah melakukan semacam teori dan itu hasilnya memang nol. Nah, untuk teori bisa kita jadikan pelajaran, cuma itu kita dapat menghasilkan pelajaran tok. Jadi untuk teori kita jadikan pengalaman, kita ambil sisi baiknya. Mudah kok dulur, pokoknya kita sudah mempraktekkan, kita nanti bisa menjadikan itu rangkuman teori untuk kita sendiri. Kalau belum praktek nggak bisa membuat teori ini. Ada silsilah kata itu, yo teori terus praktek. Kalau bawang merah itu teori sak kelebatan tok, sak seretan tok. Kita harus praktek kerja nyata dulu. Kalau nanti kita banyak teori, nanti modal kita keburu habis. Itu namanya kan eksperimen. Jadi waktu kita jangan dibuang-buang untuk eksperimen, modal kita jangan dibuang-buang untuk eksperimen. Jadi untuk kerja nyata kita, tolong dulur-dulur harus diperhatikan pemakaian pupuk, pemakaian fungisida. Kalau sampean benar-benar sudah mantap yakin, tolong ini diikuti. Sebenarnya saya ini tidak ada untungnya kok dulur, kok nyuruh ngajak-ngajak sampean tidak ada untungnya. Itu bisa saya pakai sendiri kok. Jadi untuk pemakaian pupuk saya anjurkan yang seimbang, pemakaian fungisida sesuai dengan kebutuhan dan kondisi alam dan kondisi pertumbuhan. Jadi untuk pertumbuhan yang pesat nanti kita pakai fungisida juga, kita tebelin. Nah, untuk cuaca yang kurang bagus, kurang sehat, kita juga kita atur. Jadi kalau kita memperhatikan cuma teori tulis, kita ndak bisa dulur, ndak jalan. Tolong diperhatikan, jangan isine maidu make fungisida kebanyakan, make ini kebanyakan dah. Ini area bebas dulur, sampean iki nek gak gemplang yo digemplang dhisik. Ya piye ampre awake dhewe slamet yo menang yo carane. Pokoke awake dhewe iya yo ampre menang selamat ya kuwi. Aja ngetono jurus nek ngulang di jalano. Akhire kok ngguri enek wong nggawa boto watu digemplangno, alah lah. Teler. Jadi sekali lagi bagi dulur-dulurku, ini yang saya anggap dulur ya, yang sudah melihat atau menonton video ini ya sudah saya anggap dulur. Jadi tolong, kalau kita benar-benar sudah terjun ke area bebas ini, tolong kita harus mantap, harus yakin, dadak pikirannya, dadak hati ini pokoknya. Nandu brambang ki ora mesti batine, aja mikire bati tok, ora mungkin. Nyambut gawe kok gak resiko, gak mungkin dulur. Ini nanti pasti ada yang komen ini, wah kumat lagi nih, paling gak digawe kopi gimana. Mungkin lebih. Oh ya dulur, kembali lagi, kalau sampai nanam bulan kayak gini, kalau pakai fungisida jangan nyimak-nyimik, jangan irit-irit, orot-orot. Kita hanya pakai simple,
tapi dengan pemakaian yang maksimal itu sudah cukup. Pemakaian fungisida atau insektisida yang saya lakukan sampai kurangi sedikit aja ndak apa-apa. Pokok jangan sampai separuhnya. Nanti sampean tetap akan mengalami permasalahan kok. Sampean coba itu. Soalnya ini areanya ini gelanggang bebas, gelanggang liar dulur. Sebab kalau sudah di area gelanggang liar ini, kita itu harus waspada. Tidak ada yang menolong orang itu. Kalau tanamannya jelek tuh kita malah diejekin. Jadi pesan saya, tolong pemakaian fungisida untuk musim kayak gini sampai maksimalkan ya dulur ya, sejak awal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.